warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Fitria. Saya mau mewawancari tentang sistem informasi pendidikan perpustakaan online. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana data perpustakaan akan diinput dan dikelola dalam sistem? Kalau dari sisi pustakawannya nih, Iya. Tentang administrasinya, karena kita udah punya aplikasi perpustakaan, Iya. yang namanya kan SLIMS ya, Senayan Library Information Management System. Oh iya. Nah, di SLIM itu kita tuh tinggal input data sih. Yang penting itu kita punya data siswa, data koleksinya, gitu-gitu. Kalau udah kita input ya udah itu aja sih kalau dari sisi pustakawannya. Iya. Dari sisi perpustakaan. Kalau bagaimana cara kalau ngelolanya kayak gitu gimana? Mengelola datanya Iya, datanya. karena by system. Nah, ini sebenarnya udah ini sih. Otomatis ya? Udah otomatis karena otomatis. SLIMS itu kan SLIMS itu kan emang sudah apa ya, sistem perpustakaan digital lah, tapi yang datanya saja udah di ini, dia datanya berupa SQL database. Jadi udah di Jadi tinggal beli aja apa gimana? Tambahin SLIM dari mana? SLIM itu yang mengeluarkan Kemendikbud. Dia itu nggak berbayar, dia gratis, aplikasi gratis. Kita open source ya berarti. Open source. Kita tinggal download aja, tinggal kita install aja sendiri gitu. Kalau input data berarti itu ada kewajiban atau siapa aja bisa? Ya, Admin aja. Admin aja. Pustakawannya aja. Oh gitu. Karena kan buat masuk ke sana juga Username. harus login ya. Oh iya. Nggak semua orang bisa mengakses Kalau melindungi data pribadi apa siswanya itu pustaka. gimana pustaka? Ya kalau cara melindunginya ya dengan tidak menyebarkan data itu sendiri kan, karena data itu sifatnya juga rahasia ya. Maksudnya kita untuk akses itu juga orang tertentu yang bisa akses ya. Menjaganya gitu sih. kredensialnya dijaga, kredensial pustakawan. Bahkan sebenarnya saya sebagai teknisi juga nggak tahu sebenarnya kredensial pustakawannya apa. Jadi saya kalau misalnya di perpus, ya saya nggak bisa nggak bisa ngebantuin sebenarnya gitu. Walaupun saya cuma ngeberesin teknisnya di belakang aja, di sistemnya aja, ngeliat dari sistemnya aja. Gitu. Yang bisa akses itu orang tertentu lah. Oh gitu. Jadi kalau udah ada SLIM itu udah jalan aja gitu. Iya. Oh gitu. Kalau dari web ini terdapat OPA AC itu apa ya? OPEC. Ada. Udah di aplikasi itu udah termasuk ada menu OPEC-nya itu udah ada. Oh, menu OPEC. OPEC apa ya? Online Public Access Catalog. Itu katalog online. Jadi katalog itu kan tempat data-data koleksi. Di mana semua siswa atau guru itu bisa akses koleksi di perpustakaan itu ada apa aja sih, atau dia nyari buku apa tuh aksesnya di OPEC gitu. Pakai keyword bisa nyarinya. Keyword nyari buku tertentu menggunakan kata kunci sehingga ketahuan nanti ketika di searching data si katalognya muncul, jumlahnya berapa yang ada di yang di ada perpustakaan dan yang sudah dipinjam berapa. Jadi intinya buat mengetahui buku itu ada nggak sih lagi di perpustakaan atau lagi dipinjam apa enggak. Gitu. Itu aja sih kalau katalog di OPEC. Berarti kalau di online itu nggak minjem buku ya? Bukan ya? Bukan. Kalau minjem buku nanti di aplikasi SLIM tadi. Kalau OPEC lebih kepada, tapi SLIM dengan OPEC itu include bareng. Jadi OPEC itu hanya untuk menampilkan katalog buku saja. Katalognya aja. Nah, database-nya dari SLIM itu. Dari SLIM tadi. Bisa muncul di OPEC karena ada database yang di SLIM. Oh gitu. Kalau mendata orang yang pengunjungnya gitu gimana ya? Maksudnya siapa yang berkunjung ke perpus? Iya, yang boleh ke perpus online. Ke perpus online maksudnya? Kan ada yang siswa sini, ada siswa sini, ada orang umum gitu. Itu semua orang bisa masuk yang atau gimana? Perpustakaan ya? Perpustakaan online. Oh, kita perpustakaan online ini maksudnya. Jadi dia nanya ke perpustakaan apakah SLIM sama OPEC itu bisa perpustakaan online. Jadi lebih kepada sistem informasi saja yang pertama.
Kalau yang perpustakaan online memang lagi dijalanin ini nih. Maksudnya biar bisa baca online maksudnya. Iya, kalau perpustakaan online siapa aja bisa masuk, kan ada apa, kalau saya ngelihat kayak ada loginnya dulu gitu. Iya, iya. Belum Kita ke belum situ. punya. Kita belum punya. Belum ke online sana. library Jadi belum itu bisa kita online. Oh, belum online. Tapi kalau buku e-book Buku itu e-book udah ada tuh yang sudah di-upload bisa di website dibaca perpustakaan. langsung otomatis. Tapi itu bebas, itu open, Bebas, terbuka open banget. terbuka. Gitu. Cuman kalau yang kamu maksud kayaknya online library ini yang ini ya, apa sih? Kayak itu mau langganan tuh dari Gramet Gramet gitu. Iya. Jadi siswa itu punya akun gitu Iya, kan. Kayak kalau di kampus juga gitu kan. Iya. Mau ngapus jurnal saya gitu-gitu Iya. kan. Belum Kalau kita belum belum kesana. punya. Belum punya ke sana. Belum punya. Cuman apa yang umum aja yang ada. Baru sistem Sistem. sistem aplikasi perpustakaan aja untuk Pendataan pendataan koleksi dan data siswa pengunjung gitu-gitu. Gitu. Sama website. sama website. Baru itu sih yang Tapi ada. kalau untuk yang perpustakaan login baca online di situ belum sampai ke sana. Gitu. Kecuali yang kita open source, misalnya kan kayak buku e-book sekolah, buku standar dari pemerintah itu boleh kita ada. Artinya nggak perlu login, cukup klik bukunya bisa dibaca ada. Kalau di websitenya udah ada. Seberapa membantu kalau perpustakaan online untuk siswa? Sistem slimnya aja deh. Sistemnya aja ya. Sistem Ya, slimnya aja. Kalau membantunya, jadi siswa itu nggak perlu bisa jarak jauh di rumah pun dia bisa ngecek, oh bukunya ada nggak ya di perpus, nggak perlu datang ke perpus untuk gitu. cuma nanya, Kak buku ini ada nggak di perpus nggak ya, lagi dipinjem nggak ya, gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh bisa mereka akses dari handphone mereka langsung gitu. Mungkin mengingatkan bisa nggak? Yang dipinjam berapa? Bisa ketahuan kan. Bisa, tapi mereka harus punya akun, mereka harus bisa login sendiri gitu loh. Jadi Berarti setiap siswa udah ada datanya di situ. datanya ada dong, harus ada. Data Daftar atau emang udah tercantum? langsung kita input semua dari Oh. awal tahun. Oh. Kan siswa kelas 10 baru masuk nih, Iya. otomatis kita input tuh semua. Jadi ketika mereka udah punya kartu pelajar, mereka bisa pinjam buku di perpustakaan. Yang pasti juga membantu untuk pendataan buku. Contohnya kan buku paket. Buku paket itu dipinjamkan. Nah, jadi pas akhir tahun akan dikembalikan dari anaknya. Nah, itu kan kalau misalnya manual kan satu-satu nyatetin satu anak 13 buku ya. 13 buku dikali satu kelas, satu angkatan 100. Berarti kan kalau 300 dicatetin 300, 1.300 kan capek. Iya. Jadi kan dengan adanya sistem slim, ya tinggal nge-scan aja. Jadi mereka ambil, tinggal nge-scan, oh berarti anak ini yang minjem buku yang ini gitu. Jadi pas akhir tahun mereka, akhir tahun pelajaran mereka di kelas 12, mereka mengembalikan, ya ketahuan buku yang ini belum kamu balikin, buku yang ini kamu belum balikin. Ada juga yang dari kelas 10 belum ngebalikin buku padahal udah kelas 12 gitu. Oh, gitu. Nah itu kan tetap ketahuan. Nah sedangkan kalau data manual kan bisa hilang. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Iya, Kak Hana. terima kasih, iya. Semoga lancar Tugasnya selesai ya. tugasnya Iya. selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.